Ini kayak teatrikal aja gitu, wangong gitu, tangkapnya nangis Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan hahaha Oh, kan soalnya. begitu ya kan. Tapi mukanya pucat juga Iya. gitu loh. Saya yakin mungkin ya, bayang Pak Prabowo sampaikan ke Pak Jokowi ini nggak bisa lah kita biarin lah. Udah kita sikat abis lah. Sabar Pak gitu, politik kan begitu. Saya nggak apa-apa, saya menikmati misalnya gitu. Sudahlah, jangan diganggu Prof Mahfud ini. Kita sangat menghargai dia sebagai orang yang memang sangat menguasai ilmu hukum dan lain sebagainya, tata negara. Jangan diseret-seret lagi. Jangan diseret-seret ke politik, kasihan Iya. gitu loh. Karena kita juga mengagumi dia soal itu. Karena sering salah beliau ini. Karena ketika dia berpolitik sering salah gitu loh. Tapi memang kalau dilihat dari konstruksinya, dari konstelasinya jauh lebih tepat Pak Jokowi memang di PSI. PSI ya. Karena itu rumah dia sendiri. Setahu gue memang PSI ini kan juga dibangun juga Jokowi ikut memprakarsai lah ya. Untuk hidupnya PSI gitu. Tapi diledek Rocky loh Bang. Apa kata Rocky? Rocky bilang, aneh ya partai anak muda dipimpin oleh orang tua. Gitu. Hai, penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia, kembali bersama saya Budi Sumarno Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan diskusi tentang apakah polemik seputar pemakzulan Wapres Gibran, polemik seputar ijazah palsu akan berakhir dengan cepat dan berakhir juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Sementara di luar sana, ya khususnya para loyalis Pak Jokowi sudah merasa gregetan. Gregetan dalam arti sahabat sejatinya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo, seolah-olah membiarkan Pak Jokowi menghadapi ini semua, ya ulah para pengacau ini ya kan, sendirian gitu loh. Seolah-olah itu urusannya Pak Jokowi, bukan urusan Pak Prabowo. Nah ini seolah-olah tidak fair menurut para loyalis Pak Jokowi. Nah untuk mengetahui sebenarnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, khususnya ketika ini terus berlangsung, ya kekisruhan ini terus berlangsung, kita harus menanyakan ini ke orang yang sering berkomunikasi dengan beliau akhir-akhir ini. Nah siapa lagi? Saya sudah kedatangan Ketua Umum Rampai Nusantara, Bung Mardiansah Semar. Apa kabar Bung? Kita ketemu lagi. Siap. Ya, ini Bung Mardiansah Semar ini sahabat lama saya. Tapi sekarang dia sukses luar biasa. Saya salut dan kagum. Bung, Ya. sebenarnya ya, sesungguhnya nih ya, benar nggak sih kekhawatiran para loyalis Pak Jokowi, loyalis Mas Gibran ya, seolah-olah teman sejatinya Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo yang sekarang presiden ya kan, itu seolah-olah nggak mau tahu dengan persoalan yang didera oleh Pak Jokowi ini. Gimana Bung? Ya kalau bicara loyalis Pak Jokowi, Mas Wapres ya saya salah satunya. Dan kalau dibilang bahwa loyalisnya itu merasa geram gitu ya, karena Pak Prabowo tidak punya sikap yang jelas, ya itu keliru. Keliru ya? Keliru karena menurut saya sampai detik ini kalau bicara soal keyakinan ya, kalau menurut Respon itu 100 miliar Persen? keyakinan Iya, dia bingung. bahwa itu 100 miliar persen banyak kali. Itu hiperbol sekali lah. Hiperbol sekali. Tapi yang pasti bahwa saya yakin sekali bahwa memang Pak Prabowo sama Pak Jokowi sama Mas Gibran baik-baik saja. Nah kita harus melihatnya begini nih Bung Budius ya. Sejak awal ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dinyatakan secara sah memenangkan pertarungan Pilpres, sejak itu pula lah lawan-lawan politik mencoba cari cara bagaimana menggerus kekuasaannya Pak Prabowo melalui titik lemahnya yang dianggap ada pada dirinya Mas Gibran. Berdampak juga pada serangan-serangan terhadap Pak Jokowi kan gitu ya. Yang menurut mereka ya mungkin ini isu-isu yang sangat seksi lah. Kalau menghantam Pak Jokowi, menghantam Gibran. Cuman saya meyakini bahwa target yang paling utama ya tetap Pak Prabowo.
Cuman bahwa mereka tidak langsung head to head ya menghadapi Pak Prabowo karena mungkin menghitung momentumnya kurang tepat jika berhadapan langsung dengan Pak Prabowo, sehingga baiknya menggerus. Nah, menggerus posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran bersama dengan Pak Prabowo ini kan ada beberapa hal yang diharapkan. Pertama, kita tahu banyak juga ini loyalis Pak Prabowo yang zaman dulu, yang punya hubungan sejarah, berjuang bersama. Tapi karena memang mereka tidak meyakini dan bukan takdir Tuhan juga, mereka bersama Pak Prabowo menangkan pertarungan, mereka lari dari Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya menang. Mau coba kembali lagi susah juga karena pintunya sudah tidak terbuka dengan leluasa. Padahal dulunya loyalis Prabowo. Loyalis kan begitu loh. Ya itu kan sama, misalnya begini. Kayak kalau kita bicara soal siapa yang sekarang ini cukup eksis melakukan perlawanan. Kita tahu runtutan itu. Misalnya para purnawirawan. Ada Faru Rozi, ada Tiasno. Itu purnawirawan yang tim sukses intinya. Amin. Oh, inti lagi ya? Tim khususnya inti. Waktu Pilpres yang lalu, resmi, terdaftar. Bang Said Didu, juru bicara resmi dari Anies dan Muhaimin di Pilpres yang lalu. Sekarang pakai labeling pemerhati media sosial. Terus mengklaim bahwa saya juga pernah jadi tim suksesnya Pak Prabowo. Jadi ini bukan bicara soal kepentingan orang per orang, kepentingan negara. Ya betul Bang Said Didu waktu jadi tim suksesnya Pak Prabowo, ya Pak Prabowo kalah. Berarti yang menyebabkan kekalahan salah satunya Bang Said Didu. Ketika Bang Said Didu pergi, menang Pak Prabowo kan gitu loh. Nah itu kan faktanya. Bahwa harus disampaikan juga ke publik bahwa yang melakukan protes, gugatan terhadap Gibran itu orang-orang yang memang dalam pertarungan, dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu yang kalah. Itu faktanya. Kita tahu misalnya Dokter Tifa segala macam itu orangnya Anies, misalnya begitu ya, ada irisannya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Terus kalau ditanya soal kok sekarang Pak Prabowo santai-santai aja, nggak juga. Ketika surat itu sampai ke DPR misalnya, Ahmad Muzani sudah sampaikan loh, merespon. Nah Ahmad Muzani ini selain dia ketua MPR, dia juga sekjen Gerindra. Orang yang secara representasi ya representasi partai, karena sekjen. Menyampaikan pertama yang disampaikan Ahmad Muzani, bahwa pasangan Prabowo dan Gibran itu satu paket, tidak terpisahkan. Yang kedua, Prabowo Subianto sudah sah dilantik secara konstitusional. Berarti beliau sah menjadi presiden secara konstitusional. Mas Gibran sudah dilantik secara konstitusional, berarti sah secara konstitusional menjabat sebagai wakil presiden. Itu yang disampaikan oleh Ahmad Muzani. Itu apa lagi, sikap apa lagi yang dicari-cari? Nah kalau orang tanya-tanya, wah ini Prabowo sengaja membiarkan, nggak ada sikap yang jelas. Makanya harus banyak-banyak baca gitu loh, Bud. Banyak baca, banyak lihat. Jangan yang dibaca yang ukurannya selalu negatif saja. Karena kelawannya kan begitu ya. Yang dibaca berimbang lah, semua dibaca sehingga kalau ngomong nggak asal. Mungkin yang dimaksudkan netizen tuh begini, Mar. Mereka merasa ketika orang-orang ini yang sudah jelas salah, seperti menegakkan benang basah ya kan gitu loh. Bahkan berani menantang pejabat-pejabat resmi negara, ya kan? Karena merasa yang disampaikan oleh pejabat negara ke dalam hal ini Polri atau UGM itu seolah-olah berpihak kepada Pak Jokowi, kan begitu. Nah, dari sikap-sikap ini sebenarnya kan ini kan dia sudah ada niat untuk membangkang pada negara, melawan hukum dengan alasan-alasan bahwa ini adalah kebebasan mereka dalam menyampaikan sikap, opini dan pendapat, kan begitu. Nah, pada titik tertentu orang-orang ini dari Roy Suryo, Tifa, Rismon ya, itu kan bermain narasi, ya kan? Nah, yang akhirnya disimpulkan oleh netizen, ya ini adalah mayoritas pemilih pada saat Pilpres kemarin,
itu dianggap sudah mengacau, sudah bikin rusuh, sudah membangun semacam polarisasi di tengah masyarakat, walaupun itu dunia maya, ya kan? Nah, seolah-olah kehadiran negara nggak ada, kehadiran presiden sebagai sahabatnya Pak Jokowi, di mana itu loh persoalannya? Gimana tuh cara menjelaskan posisi Pak Prabowo kepada kawan-kawan netizennya menurut Bung Semar gimana? Ya kan memang stres aja. Jadi kalau misalnya orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani. Bukan karena berani. Karena putus asa. Oh. Stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan, Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau mau ngerasain kuda katanya. Belum lagi banyak tikus. Dan itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Pucat tuh-duanya. Kawannya sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga. Gitu loh, kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya, itu lebih banyak didominasi raut muka stres. Raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wango gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan gitu ya kan. Tapi mukanya pucat juga gitu loh. Kan kita udah banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, petantang petente. Giliran dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi. Belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses. Kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi yang Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan, kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dr. Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu? Nggak maksud gue bagaimana ya, kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi, bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi, kan begitu loh. Itu yang menurut saya ya, pada posisi ini, ya Pak Prabowo untuk apa ikut-ikut? Bukan berarti dia nggak sayang Pak Jokowi, bukan dia berarti nggak sayang Mas Gibran, tapi dia sangat tahu posisi mana yang harus dia masuk, mana yang tidak. Dan pada posisi ini menurut saya masih baik-baik aja. Masih terukur ya komitmennya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya. Pak Jokowi juga berkali-kali sangat respect terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, sebaliknya begitu gitu ya. Terakhir 2 hari lalu juga masih puji-puji Pak Jokowi. Ini berkat Pak Jokowi lah kita bisa menjalankan berbagai program dan lain sebagainya. Jadi apa yang diragukan gitu? Ya menurut gue nggak ada juga gitu loh soal yang memang terlihat ya. Ya kadang gue bicara ya sama komunikasi dengan Pak Jokowi, komunikasi dengan Mas Wapres. Tidak ada secuil apapun gitu. Mereka mereka meragukan. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Yang dia misalnya, aduh gimana ya Pak Prabowo sekarang nggak kok pernah cuek ke saya. Sampai itu yang ada ya? sampaikan begini, Pak Ketum,
Saya pesan tolong jaga terus Pak Prabowo. Oh. Pak Prabowo itu orang baik, jangan diganggu gitu ya. Dia punya komitmen sangat tinggi terhadap hubungan kita gitu ya. Nggak pernah mereka ragukan, buat apa lagi? Kalau seorang orang yang memang dia bagian dari diragukan, tapi nggak meragukan, terus masa kita harus ragu? Ya menurut gua ya boleh aja orang punya pandangan apa kan? Kan kita selalu begini. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita lihat tampak depan kau pasti berbeda ketika gue lihat dari samping atau gue lihat dari belakang. Padahal dengan orang yang sama. Tergantung perspektif orang berada di posisi mana. Tergantung juga positioning. Apakah memang misalnya begini ya? Apakah memang kalau misalnya Gibran itu jadi wapresnya Anies, Tifa CS protes? Kan enggak. Pak Rozi CS protes sama Said Didu? Enggak. Apakah kalau Gibran jadi wapresnya Ganjar, jaringan semua yang ada di PDIP juga protes terhadap Gibran? Enggak pasti. Loh kenapa sekarang protes? Karena enggak sama mereka. Berarti positioning kan? Berarti soal positioning kepentingan politik. Itu sederhana aja melihatnya. Karena lu bukan bagian dari gua, lu gue sikat. Tapi kalau lu bagian dari gua, lu gue lindungi. Kan begitu. Nah berarti bukan nilai-nilai dong. Berarti cari-cari dong. Makanya surat yang disampaikan oleh Pak Rozi ya, Purnawirawan Jenderal Pak Rozi ke DPR itu gua tidak ada satu substansi apapun yang bisa dijadikan dasar, Bud. Apa? Pertama, Gibran itu tidak melakukan pelanggaran pidana berat. Tidak melakukan pelanggaran hukum. Gitu ya, tidak melakukan perbuatan tercela dan masih memenuhi syarat sebagai wapres. Apalagi? Terus mau disama-samain. Wah nggak perlu itu. Dulu Soeharto tumbang juga bukan karena soal itu. Gus Dur tumbang bukan soal itu. Prosesnya panjang bro. Ente kan ikut juga bagian dari itu. Sudut pandang yang dibaca oleh netizen begini, Mar. Misalnya masalah pemakzulan itu, ya kan? Kan Pak Prabowo kan tinggal memberikan statement, misalnya ada doorstop gitu ya, masalah pemakzulan. Kan tinggal ngomong. Saya cuma mengingatkan, misalnya gini, maunya netizen ya, maunya loyalis Mas Gibran ini. Mas Gibran itu saya yang minta ke bapaknya, ke Pak Jokowi untuk mau mendampingi saya. Dan takdir mengatakan saya kemudian menjadi presiden terpilih oleh rakyat, ya. Karena itu, kalau ada sekarang yang mengatakan ingin memakzulkan Gibran, berarti ingin memakzulkan saya juga. Omongan seperti itu kan simpel. Nah kenapa itu gak disampaikan oleh Pak Prabowo? Kan memang historisnya seperti itu. Gitu loh maksudnya. Iya kan begini ya. Pasti masing-masing punya ukuran ya. Ketika Pak Prabowo tidak melakukan itu, tapi kan pesannya sudah sampai. Pesannya sudah sampai. Pesannya kan sampai dari orang-orang terdekat dia. Bahwa memang Pak Prabowo yang minta. Bahwa memang soal pemakzulan ini mereka satu paket. Ini konstitusional. Apalagi kalau pesan itu sampai, belum pada titiknya Prabowo harus turun, buat apa turun? Itu satu. Yang kedua, gue meyakini ya ada beberapa hal misalnya Pak Prabowo mungkin kita melihat sikapnya lebih reaksioner kan dibanding Pak Jokowi gitu ya. Betul. Yang slow gitu ya. Ada kalanya juga mungkin Pak Prabowo ditahannya Pak Jokowi, nggak usah Pak. Sabar aja. Oh, bisa jadi ya. Gitu, nggak usah Pak. Saya udah nggak gregetan ini kan gitu loh. Mas Jokowi ini saya udah nggak tahan ini. Sabar Pak, politik begitu. Justru Pak Jokowi yang menahan Pak Prabowo di belakang layar ya. Iyalah, udahlah Pak, udah biarin aja ini. Dari intensitas dan gaya mereka berkomunikasi, Bung Semar menduga percakapan seperti itu bisa saja terjadi. Karena dengan dua karakter yang berbeda, Iya. ya dengan dua karakter berbeda, dengan dua orang yang sangat tahu isi dalam, berserta amunisi lainnya, kan gitu dia tahu lah. Ini dosanya apa, dua-duanya tahu. Sehingga kalau, aduh ini kayak serpian debu lah, kalau mereka mau rusak, mereka mau hancurin. Tapi kan nggak begitu, proses tetap aja biarin. Gitu ya. Saya meyakini itu karena dua karakter yang berbeda. Saya yakini mungkin ya, bayang Pak Prabowo sampaikan ke Pak Jokowi ini nggak bisa lah, kita biarin lah. Udah kita sikat abis lah.
sabar Pak gitu, politik kan begitu. Saya nggak apa-apa, saya menikmati misalnya gitu. Oh betul ini, nggak apa-apa sudah. Tapi saya yang gemes ini, nggak apa-apa Pak Prabowo, udah fokus saja sama persoalan bangsa ini. Sudah terlalu berat bangsa ini. Persoalan-persoalan terlalu banyak misalnya yang harus diselesaikan. Kalau soal-soal kayak gini masih bisa saya tangani sendiri lah kan gitu ya. Dan ini masih bisa dinikmati lah. Iya, iya. Kan gitu loh. Makanya ketika orang bicara bahwa ada keraguan-keraguan, ya boleh saja. Mungkin orang yang ragu memang merasa di manifestingnya gitu ya. Itu dia coba meyakini dirinya supaya ini belah gitu loh. Biar bisa masuk kepentingan-kepentingannya, kan biasa saja. Nggak ada makan siang yang gratis, tidak ada sikap yang kosong. Pasti sikap yang dilakukan, pasti ada isinya itu. Ya bahkan ada yang menganggap ini Pak Prabowo lagi test the water. Ya, boleh juga. Pengen menguji seberapa kuat dan tahannya Pak Jokowi didera oleh orang-orang ini. Ya kan, dikasih terus. Termasuk misalnya terakhir kasus Sumatera Utara dengan Aceh yang pasal 4 Pulau Mobi kan. Oh, diserang lagi. Itu kan keluarga juga. Ya, apalagi ada orang yang berkomentar yang di luar dugaan lah ya kan, kasar seperti itu. Nah, artinya entah apa lagi nih besok-besok akan muncul lagi nih yang akan menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Nah, jadi test the water ini didesain oleh orang yang paling kuat di Republik kan, gitu loh, untuk menguji sampai setahun atau 2 tahun seberapa kuat Pak Jokowi ini bertahan. Nah, teori-teori seperti itu boleh-boleh saja ya. Boleh saja. Bahwa itu mendekati realita menurut Bung Semar tidak seperti itu. Begini, kenapa nggak kita balik juga teorinya? Bahwa isu-isu ini memang sengaja juga dihidupkan atau dibiarkan hidup, itu untuk supaya Pak Prabowo tidak terganggu dalam mengelola bangsa, kan bisa juga. Oh. Kan dalam teori politik tuh banyak, Bud. Termasuk begini, ketika orang fokus terhadap Jokowi dengan ijazahnya dan lain sebagainya, muncul kasus-kasus lain, Pak Prabowo kan tidak terganggu sebagai presiden. Yang dimana saat ini kita butuh fokus. Kita ini udah ada resesi global, krisis global, masuk deflasi, orang daya belinya sangat turun dan lain sebagainya. Itu kan fokus pemerintah. Karena bicara kepentingan Republik, kepentingan negara, kepentingan nasional, itu fokus presiden, wakil presiden. Jadi ibarat kasarnya nggak apa-apa lah, lu hantam gua aja lah, kan gitu loh. Asal jangan lu hantam Pak Prabowo, kan bisa juga teori itu. Oh. Kan gitu loh. Jadi Pak Jokowi menyediakan mengkanalisasi diri semua sebagai bemper. Sebagai bemper kan gitu bisa juga, kan begitu loh. Asal jangan Prabowo lu kan. Asal jangan Prabowo. Gua deh, gitu karena ya. pertama dia nganggap itu bestie, yang kedua wakil anaknya. Yang punya tanggung jawab juga terhadap Republik. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia makan isu ini kan ya boleh juga. Gue udah nggak jadi presiden ini nggak apa-apa, sikat-sikat aja kan gitu loh. Dan dia udah selama ini kan dianggap pelangap-longo, dianggap bahwa dia PKI dan lain sebagainya, udah biasa memakan isu itu. Dan gue rasa ya mental yang terkuat dalam politik tingkat tinggi ya, tokoh-tokoh politik tingkat tinggi ini Pak Jokowi sudah terbukti kuat secara mental. Dihantam apapun kan dia tetap santai. Dihantam soal isu apa? Banyak kan dulu, tapi yang pasti ya, mana ada isu ya yang menggelinding itu soal korupsi. Kan kalau pemerintah sebenarnya kita dengar-dengar si A terima, si B terima lewat ini, lewat nyonyanya dan lain sebagainya. Pak Jokowi enggak. Jadi nggak ada lagi isu yang, makanya kok remeh-temeh isunya. Tapi bahwa kita meyakini semua muaranya pasti ada juga, itu rencananya untuk merongrong kewibawaan Pak Prabowo pasti. Tapi lewat pintu masuknya ini. Kepentingan-kepentingan itu kan sekarang berserak nih. Kepentingan-kepentingan itu berserak kan. Tapi bahwa kepentingan-kepentingan itu memang didasari oleh rasa kecewa, rasa kalah dan lain sebagainya, oke-oke aja. Cuma saran gue begini sebenarnya, orang-orang kalah ini ya. Mau mau Jenderal Paru Rozi, Jenderal Tiasno dan kawan-kawan, mau siapa, mau itu Bang Said Didu segala macam, sudah nggak akan pengaruh apa-apa. Nggak akan pengaruh apa-apa terhadap siapa? Terhadap Pak Jokowi juga santai-santai aja dia. Dia melakukan perlawanan iya, tapi tidak akan mengganggu dirinya juga, biasa saja dia. Dan itu tidak juga akan mempengaruhi hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.
apalagi dengan Mas Wapres, biasa saja. Jadi saran gua mendingan mereka daripada ngabisin energi waktu, bangun kekuatan lagi nih orang-orang kalah ini, gitu loh. Dulu gua kalah di mana nih? Oh di sana, bangun kekuatan di sana, di beberapa wilayah yang mereka kalah, gitu loh. Kalau mampu sih, bangun kekuatan. Ya kalau mampu kan gitu loh. Ini maksudnya saran buat Anies nih. Iya, misalnya buat Anies, buat Ganjar gitu ya, Iya, bangun kekuatan, ya meramu strategi yang lebih jitu, supaya kalau mau ikut lagi kontestasi 2029 menang. Kalau ini kan banyak orang yang kecelek, gitu loh. Ketika ninggalin Prabowo, Prabowo menang. Nah, kira-kira, Mas, ini kan sudah hampir berlangsung, anggaplah lebih kurang 2 atau 3 bulan ya. Proses pendegradasian Pak Jokowi dan Mas Gibran ini. Menurut lu, Mar, kira-kira saat ini positioning Pak Jokowi benarkah seperti dugaan mereka? Di mana dengan kasus ini, dengan cara pemberitaan yang mereka bangun, yang mereka packaging ya, oh iya sekarang orang sudah berubah nih image tentang Pak Jokowi, oh ternyata Pak Jokowi begini. Atau ternyata justru orang makin sayang. Menurut lu gimana, Mar? Menurut gue sih, kan kecintaan terhadap Pak Jokowi itu kan bukan kecintaan yang sifatnya tiba-tiba. Kan kita tahu lah. Sekarang kalau misalnya kenapa gue itu begitu respect terhadap Pak Jokowi. Sejak beliau maju gubernur DKI sampai dia presiden. Rasanya gue pernah cerita. Karena kita merasa bahwa Jokowi itu bagian dari kita. Jokowi itu orang biasa. Kan begitu ya. Dan kita merasa bahwa dengan dasar itu muncullah rasa sayang kita terhadap tokoh Jokowi. Sehingga kalaupun apa yang gue perjuangkan selama ini bantu Pak Jokowi, gue tidak mendapati posisi apa-apa, gue ikhlas banget demi Allah. Demi Tuhan, demi Allah gue ikhlas banget. Sekarang pun aja gue ikhlas banget. Kalaupun begini ya, ketika Jokowi mengambil langkah menyatu dengan Pak Prabowo, kita ikut dalam bagian itu sama ikhlasnya gue ketika gue membantu Pak Jokowi dalam membantu Pak Prabowo sekarang, ikhlas gitu. Karena itu perjuangan nilai yang kita yakini bahwa ini benar tokoh yang harus gue dukung karena dengan pertimbangan ABCD gitu loh. Nah, ketika kita melihat itu, jangan lagi diragukan orang-orang yang cinta Pak Jokowi ini akan memudar rasa cintanya dengan isu-isu remeh-temeh. Gak akan pengaruh. Gak akan pengaruh. Jadi kalau misalnya sekarang kau lihat di netizen yang seolah-olah ini saya dulu loyalisnya Pak Jokowi, jangan-jangan emang bukan loyalis Jokowi itu. Tapi loyalis Jokowi yang sesungguhnya pasti dia akan tetap stay pada barisan Pak Jokowi. Gak akan tergeser apapun ya. Karena menurut kita kan isu-isu begini kan isu-isu yang sengaja dimainkan aja hanya untuk kepentingan. Atau sebaliknya justru akan menambah kolamnya. Mungkin. Ya, mungkin saja. Orang akan yang sebelumnya ada di kolam sebelah, mungkin dengan kesabaran Pak Jokowi justru simpatik. Seharusnya kan orang pada belajar banyak dari peristiwa-peristiwa politik yang lalu ya. 2014, 2019, semakin dihantam Jokowi semakin besar, semakin didiskreditkan semakin besar. Politik tanah air ya, politik di kita itu selalu begitu. Kau ingat misalnya Verdi Sambo itu kurang jahat apa di mata publik? Di awal itu dihantam dia. Di tengah orang mulai simpati. Malah di akhir orang malah mendukung Verdi Sambo. Kau bayangin itu. Berarti orang Indonesia memang melankolik. Melankolik. Drama ya. Drama. Jadi nah orang-orang di elit kadang nggak belajar soal itu. Dia nggak inget. Jangan melakukan kesalahan lagi gitu loh. Kalau dia mau menang. Loh kalau ini udah pasti kalah lagi tuh, Bud. Kalau caranya begini nih, pasti kalah lagi. Dengan sengaja mereka menzolimi Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan pada titik tertentu orang akan punya kesadaran sendiri. Kasihan Pak Jokowi sampai sakit-sakit kan gitu loh, segala macam gitu loh. Kurang ajar orang-orang ini kan gitu loh. Orang udah pensiun, masih diganggu-ganggu, simpati akhirnya. Apalagi dengan gaya komunikasi Rismon, Roy Suryo, Kurniati yang benar-benar tidak enak untuk dilihat ya kan. Dianggap tidak menghargai orang tua. Kan gitu loh segala macam. Yakin gue. Keras kepala. Kan, gitu. Bahkan cenderung mau menang sendiri, memaksakan kehendak sendiri. Itu justru mendatangkan antipati. Ya itu udah terbukti kan. Dalam politik kita udah terbukti. Gitu loh. Dan ingat kasusnya Pak SBY.
Betul. Kadang-kadang kan masih berlaku tuh sampai Oh sekarang. ya, ya. Kalau bukan karena Pak anak TK, Anak TK. nggak akan mungkin Nggak dapat mungkin. simpati dari publik. Makanya jadi presiden. Jadi presiden. Selalu begitu politik Jadi kita. karakter kita, masyarakat kita masih seperti Masih seperti itu. Gitu loh. ini yang nggak dipelajari oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya. Jadi ternyata ya sentuhan budaya timur itu yang lekat di kita itu banyak sekali didominasi rasa empati gitu. Rasa empati. Gitu. Ya akhirnya muncul simpati kan. Iya, iya. Dia waduh ikut merasakan kan, apa yang dirasakan. Waduh, kasihan banget Pak Jokowi kan gitu loh. Iya, Akhirnya dia bersimpati, dia respect, dan akhirnya ikut dengan apa yang dipilih oleh Pak Jokowi. Kan begitu aja, sederhana sekali itu. Makanya, aduh jangan main-main dengan mengelola isu, akan berbalik kalau bicara soal kepentingan politik. Nah sekarang bicara soal kepentingan negara yang mana? Gitu loh. Bicara kepentingan negara yang mana ini? Toh sekarang mereka justru akhirnya tidak menghargai pilihan rakyat, pilihan publik 58% loh. Gitu loh. Nah ini yang menurut gua ya gue sudah wanti-wanti ke teman-teman yang di seberang sana. Ya malah jadi blunder kalau bicara soal kepentingan politik. Karena ketika orang masih dalam orbit pembicaraan publik secara nasional, seperti Jokowi dan Gibran sekarang, berarti dia masih menguasai psikologis publik. Nah pada titik tertentu, apapun yang menjadi kepentingan politik orang ini, itu pasti sedikit banyak dapat diikuti mayoritas orang yang selama ini mengikuti dia gitu. Dan yang menarik juga Mar ya, situasi ini justru seperti yang diduga juga mungkin oleh Pak Jokowi. Sebenarnya di tengah situasi ini siapa yang ingin mengambil manfaat? Contoh, kita kan baru-baru ini mendengar ketika isu pemakzulan, Mahfud MD langsung membuat semacam rumors bahwa kalau proses pemakzulan ini bisa dilaksanakan, yang berpeluang menggantikan si A, si B, si C. Tanpa menyebutkan dirinya juga berpeluang kan gitu loh. Dan itu udah gaya komunikasi Mahfud. Padahal dia ingin mengatakan sebenarnya Gua juga dong kan gitu. Nah itu gimana Mas? Itu politik cermin ya. Yang dulu Amin Rais tercelek sama Gus Dur. Baik, ya kan gitu ya. Itu kan pengalaman. Ketika Gus Dur diminta sama Amin Rais, Gus Dur aja yang jadi presiden dari Poros Tengah. Yang ada di benak Pak Amin waktu itu, Gus Dur nggak bersedia dengan kekurangan fisiknya. Tapi Gus Dur dengan lugasnya. Kalau memang itu kepercayaan teman-teman, saya mau. Saya setuju untuk maju sebagai calon presiden. Kecewa lah Amin, karena pengennya dia yang keluar dari mulut Gus Dur. Pak Amin, saya sangat sadar diri karena saya ada kekurangan secara fisik, jadi saya dukung Pak Amin saja yang maju. Kan pengennya begitu. Ini politik cermin. Ini sama yang mau dilakukan oleh Pak Mahfud. Berarti Mahfud nggak belajar juga dari pengalaman Gus Dur, padahal mengaku orang dekat Gus Dur kan gitu loh. Lah itu kan udah di mana-mana kita udah tahu itu, dengar soal anekdot itu gitu. Nah, bicara soal statement Mahfud biasa-biasa saja juga. Kita tahu bahwa dia wakil presidennya Ganjar, kan begitu loh. Bahwa dia pernah mau jadi wakil presiden Jokowi, gagal, gitu loh. Jadi sakit hati. Ketika dia masuk jadi wakil presiden, Jokowi lari nggak dukung dia. Ya biasa saja gitu, biasa saja. Dan ini bentuk loyalitas dia terhadap partai, terhadap dukungan politik yang diberikan kepada dia sehingga dia menjadi cawapres kemarin itu. Sekarang dia mulai bersuara misalnya yang cocok si A, si B, si C. Nah, yang jadi mirisnya itu, Bud, sebenarnya seorang Profesor Mahfud MD yang kita lihat punya idealis secara nilai, itu ternyata ketika dibenturkan sama soal kepentingan politik, rontok juga. Rontok. Habis. Seorang Mahfud MD secara politik habis sekarang. Habis gitu loh. Punya nilai. Itu yang kita dulu melihatnya, sudahlah jangan diganggu Prof Mahfud ini. Kita sangat menghargai dia sebagai orang yang memang sangat menguasai ilmu hukum dan lain sebagainya, tata negara. Jangan diseret-seret lagi. Jangan diseret-seret ke politik, kasihan gitu loh. Karena kita juga mengagumi dia soal itu. Karena sering salah beliau. Karena ketika dia berpolitik sering salah gitu loh. Tempatnya pun sering salah kan. Iya. Ya kadang dia sekarang ngomong A, besok ngomong B. Kadang ngomong C kan gitu. Nah bicara soal pemakzulan segala macam yang direspon banyak orang. Ini menurut gue ya konyol aja sih. Enggak. Konyol ya? Ini konyol aja. Konyol apa dasarnya? Pertama dasar gak ada. Kedua, sekarang ini tidak mudah orang memakzulkan presiden maupun wakil presiden.
udah proses panjang. Lah Gibran ini apa yang dilakuin? Gitu loh. Kalau Gus Dur dulu kan jelas ya, dekrit, dia memusuhi polisi, memusuhi DPR, semua dimusuhi. Partai-partai, sehingga semuanya melakukan serangan balik. Kalau versinya Bang Yos, ini harus segera dilakukan. Dia memikirkan seolah-olah Pak Prabowo tahun depan udah meninggal gitu loh. Kan seolah-olah kan gitu. Memang dia Tuhan. Iya, makanya. Doain sehat lah. Padahal Bang Yos itu adalah juga seorang jenderal, juga berlatar belakang Kopassus. Kok berpikirnya Ih, picik gitu, sekali kan? gitu loh. Kita coba bayangkan kalau ternyata presiden berhalangan tetap atau meninggal, masa menggantikan anak pelongo yang nggak punya pengalaman, yang nggak punya kompetensi lah. Kita tidak mengomentari masalah Gibran yang dinilai oleh Bang Yos tidak kompeten, tetapi kok mendoakan Pak Prabowo meninggal? Nah itu benar gitu loh. Nah itu dan itu malah nggak sopan itu ya. Sopan, Gitu loh, itu nggak sopan gitu. Mengambil wilayah Tuhan. Mengambil wilayah Tuhan. Jangan pernah mengambil kewenangan Tuhan. Iya, Itu udah kewenangan Tuhan itu gitu loh. Ini soal mati hidup sudah kewenangan Tuhan. Dan kita semua mendoakan Prabowo sehat kok. Jadi lucu juga ya Mar ya. Ya karena semua sudah bingung ya. Karena orang biasa ngejabat nggak ngejabat. Ya namanya juga ya kalau dibilang pengangguran terlalu kasar ya. Bukan pengangguran tapi orang biasa beraktivitas secara sosial, secara politik ternyata enggak. Jangankan mereka mungkin ya sekelas Ganjar, sekelas Anies saja bingung sekarang mau ngapain. Dia harus menciptakan panggung sendiri. Dan ketika dia menciptakan panggung tentu banyak supporting yang harus dia bangun. Amunisinya segala macam. Dia harus kalau bikin ormas bagaimana pendanaannya, bagaimana ngebangun jejaringnya dan lain sebagainya. Supaya panggung dia tetap eksis. Nggak hidup juga. Ganjar cuma bisa main sepeda aja. Dan orang udah nggak mandang lagi Udah, ya kan? enggak kadang orang yang ngomong, orangnya cuek gitu loh, cuman dia soalnya gitu loh. Ya kadang kita miris gitu ya, tapi ya sudah lah kan gitu loh. Itu bagian dari dampak pertarungan politik yang akhirnya harus begitu. Mungkin misalnya kalau kayak Sandi waktu kalah dulu, ya dia memang backgroundnya pengusaha. Pak Prabowo jelas. Jadi ketika kalah Ya kalah ya dia kembali bisnis lagi, ya kan? gitu loh. Kalau orang nggak punya bisnis ya bingung ya kan? Iya mungkin Prof Mahfud ya dosen kan gitu ya kan dia. Tapi orang yang bukan punya latar belakang pengusaha, bukan dosen, bukan kan bingung mau ngapain gitu. Gua ngapain ya bekas capres lagi kan gitu loh. Malu juga gua kalau ini kan gitu loh. Akhirnya sesuatu yang kita melihat orang berlomba-lomba untuk mencari panggung ya yang nggak mudah gitu. Dan sialnya tuh ke Anies, bro. Kenapa gue bilang ke Anies sebagai kambing hitam? Karena ketika ini mereka desain seolah-olah Anies akan mendapat sebuah advantage, ya kan? Bahwa ini akan berhasil dan mereka akan bisa memposisikan Anies. Iya. Seperti yang tercermin dari kalimatnya Mahfud. Apa deh? Karena yang paling utama yang bisa menggantikan wapresnya adalah Anies kan gitu. Ya, Anies. Dia kan nggak nyambung bener nih Prof Mahfud ya kan Nggak gitu. nyambung, ya. Nah, sementara dalam realitanya semua orang melihat, termasuk yang juga tadi lu jelaskan, Mark, bahwa orang-orang ini ya adalah orang-orang timnasnya Amin gitu. Timnas Amin. Artinya apa? Dengan latar belakang ini yang dibaca oleh mayoritas publik, oh ternyata ini perintahnya Anies, skenario-nya Anies, entah itu benar atau salah, tapi kan image negatif dikantongin Anies. Kan Tendensi begitu. ke situ. Tendensi ke situ. Iya, tendensi ke situ lah. Ya mungkin juga. Orang udah bingung kan? Iya. Ya kan kekuasaan itu candu kan. Nah ketika orang memang kehilangan kekuasaan ya udah nggak jadi gubernur, udah nggak jadi apa-apa. Terus kalau beberapa kali kesempatan kan Anies selalu sampaikan ya saya ini kan pengangguran. Kan sendiri dia bilang saya ini nggak ada kerjaan kan gitu loh. Ya sudah jadi kalau diundang ya saya datang. Dia orasi di mana, menghadiri seminar di mana, ya dia sendiri sampaikan. Dan bukan yang muda, untung juga nggak gila kan. Untung nggak stres. Ya kalaupun pendukungnya banyak nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang Anies itu merasa punya pendukung yang banyak, gue saranin sih bikin partai lah. Supaya terbukti juga gitu kekuatan pendukungnya itu sampai sejauh mana gitu loh. Inilah Anies itu dilema kayaknya kalau mau bikin partai. Dilemanya dalam arti gini, Mas. Sekelompok orang kan punya sebuah
prediksi kalau Anies bikin partai orang akan berduyun-duyun bergabung, kan gitu loh. Sementara Anies berpikir sebaliknya ya kan. Kalau ternyata gue bikin partai, gue ketum yang ternyata nggak ada minat kan malu. Nah itu loh, makanya mending nggak usah. Mungkin dia coba main ormas kemarin. Iya. Ternyata peminat kecil. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya Isu seperti pun itu. nggak terdengar. Iya nggak terdengar. Gitu loh, karena sama nggak sekali. gong gitu ya kan. Iya, untung belum partai kata dia. Iya, masih bisa ngeles dia. Ya kan gue cuma dukung-dukung doang kan gitu loh. Tapi kalau partai dia diri sendiri. Iya. Nah dia kan berbeda dengan Pak Jokowi yang ingin men-challenge dirinya misalnya. Ya, Pak Jokowi misalnya diisukan PSI segala macam, menurut gue sih oke-oke aja sih. Ya, Gitu. gue baru mau masuk ke sini. Apa itu? Jadi tadi kan kita sudah mendiskusikan apakah kekisruhan ini justru akan membuat Pak Jokowi terbebani, merasa tidak diperhatikan oleh sahabatnya Pak Prabowo. Ternyata dari penjelasan lo, oh ternyata tidak. Ya gue meyakini tidak. Ya kan, ternyata tidak. Oke, dan argumennya bisa diterima kan Iya, gitu. iya. Nah sekarang gini Mar, Sahroni bendahara umum Nasdem, ya kan, seorang politisi dari Jakarta Utara, ya kan, teman lo gitu ya kan, memberikan saran ke Pak Jokowi daripada menghadapi isu-isu seperti ini sebaiknya Pak Jokowi mundur dari panggung politik, ya kan. Sementara di sisi lain, ya kan, Pak Jokowi itu justru sangat diharapkan untuk membidani partai baru atau bergabung ke PSI atau bergabung ke partai yang sudah dari lama ya menyiapkan karpet merah dari Golkar misalnya, Gerindra misalnya kan. Nah, artinya apa? Antara yang dipikirkan Sahroni dengan yang dipikirkan oleh banyak orang itu bertolak belakang. Gimana tuh Mar? Menurut lu gimana? Sebenarnya Pak Jokowi itu lebih existingnya nanti dan seterusnya ya di partai politika atau benar sebagai apa ya? Sebagai negarawan aja. Sebenarnya kan begini ya. Kalau Sahroni mau eksis boleh saja. Apalagi dia anggota dewan, wakil ketua komisi kalau tidak salah. Boleh saja. Tapi jangan salah ngomong lah, akan malu. Malu, Bud. Dengan gagah beraninya, dengan tegasnya dia sampaikan, saya kagum, salut dengan Pak SBY. Dia lebih fokus mengurus cucu saja sekarang. Jadi saya berharap Kang Mas saya, kakak saya, Pak Jokowi untuk mengikuti jejak Pak SBY untuk tidak berpolitik. Bagaimana seorang bendahara umum partai politik, anggota dewan lembaga politik tidak tahu kalau Pak SBY itu ketua Majelis Tinggi Demokrat yang kekuasaannya sangat tinggi, besar sekali di partai, melebihi ketua umumnya. Kan jadi malu gitu loh. Disayangkan aja gitu, boleh aja eksis, boleh berkomentar apapun itu. Tapi kalau komentarnya akhirnya itu membangun stigma publik terhadap dirinya, bahwa ternyata dia kosong, nggak punya nilai, kan kasihan. Sayang juga gitu loh. Dan bicara soal Pak Jokowi, setiap warga negara di Republik ini punya hak berpolitik. Jangan dilarang-larang. Orang kadang, Bud, berpolitik itu tidak hanya soal kepentingan. Kadang adrenalin diri sendiri biar tetap tanpa hidup, gitu loh. Jiwanya tetap sehat. Ada yang begitu karena memang dia punya jiwa politik ya. Sama kayak lu nih. Lu jiwanya di media misalnya gitu loh. Terus lu gua larang, lu gak usah ngurusin media lagi lah. Bisa sakit bro. Kan begitu kan? Iya. Udah lu gak usah lah, lu udah tenang-tenang aja. Bagaimana? Ini kan bukan lagi soal pendapatan misalnya. Iya. Tapi bahwa ketika lu mengurus itu lu punya sesuatu yang hidup gitu. Iya. Nah termasuk Pak Jokowi, gua rasa juga pertama dia masih cukup sehat. Masih tidak terlalu tua. Yang tua aja masih doyan. Kan begitu ya? Yang tua-tua aja itu masih doyan itu duduk di singgasana itu kan gitu loh. Gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu loh untuk tidak berpolitik. Kenapa misalnya Sahroni nggak menasihati Pak Surya Paloh gitu? Yang lebih tua. Lebih tua, lebih senior. Hampir 80 kan itu. Yang udah lebih lama lagi. Udah Pak Surya Paloh. Tapi jangan-jangan satir. Oh jangan-jangan itu dia menasihati ketumnya. Ketumnya, tapi dia kata nih, jangan-jangan juga. Kayak Bisa gitu aja. loh. Bisa jadi gitu loh. Yang bayangan dia ya siapa tahu kan kalau misalnya anaknya Surya Paloh jadi ketua umum, dia bisa sekjen, gitu-gitu kan. Iya, atau apa gitu loh. Ya mungkin aja gitu loh. Karena menurut gua di Republik ini sah-sah aja lah. Nah kalau bicara soal Pak Jokowi,
ramai dihembuskan gitu ya, bahwa dia mau masuk bergabung di PSI misalnya. Bagus nggak sih Mar? Menguntungkan nggak sih untuk masyarakat kalau Pak Jokowi ke PSI atau ke Golkar misalnya? Jauh lebih tepat ya, ini bukan soal setuju nggak setuju, tapi memang kalau dilihat dari konstruksinya, dari konstelasinya jauh lebih tepat Pak Jokowi memang di PSI. PSI ya? Karena itu rumah dia sendiri. Setahu gue memang PSI ini kan juga dibangun juga Jokowi ikut memprakarsai lah ya. Untuk hidupnya PSI gitu. Tapi diledek Rocky loh Pak. Apa kata Rocky? Rocky bilang, aneh ya partai anak muda dipimpin oleh orang tua. Gitu. Oh iya, kan banyak juga partai orang tua dipimpin anak muda juga banyak juga. jadi ada juga yang begitu kan gitu. Jadi menurut gue sih ya biasa aja. Kan no Rocky no party. Ya kan gitu loh. Kalau nggak ada yang kontroversi, party nggak ada. Jadi harus ada kontroversinya. Tapi menurut gue ya biasa aja sih. Jadi kalau misalnya mungkin ya dengan karakter Pak Jokowi itu yang sukanya men-challenge dirinya sendiri, dia ngerasa jauh lebih punya nilai ketika dia berada di PSI, tiba-tiba 2029 PSI melampaui suaranya Nasdem. Nah ini ditakutin Saroni kali. Oh gitu. Iya kali. Jadi Saroni mungkin juga, waduh was-was juga kalau Pak Jokowi masuk PSI gitu berpolitik. Apa nggak terlalu kecil bisa PSI tergerus buat Pak Jokowi Mar? Itu mungkin orang melihatnya terlalu kecil. Tapi mungkin juga secara logika Pak Jokowi berpikir yang kecil ini mau dijadiin besar. Kan orang banyak begini, ya nggak, ya kekecilan lah bajunya kan gitu loh. Terlalu sempit bajunya kan gitu ya. Tapi mungkin orang Jokowi berpikir justru baju yang kecil ini mau gue bikin besar. Sesuatu yang kecil ini akan gue buktikan akan menjadi besar. Nah ini yang orang-orang punya ketakutan karena mereka tahu sebegitu maestronya Jokowi berpolitik di Republik ini kan. Nah ketika Jokowi betul-betul berpolitik dengan masuk partai, entah itu PSI atau apa ya, itu kan juga menjadi ancaman buat partai politik lain. Pertama, misalnya kolam suara dari PSI, kalau kita bicara PSI ya, itu kan hampir sama dengan kolam suaranya Golkar, kolam suaranya PDIP, kolam suaranya Nasdem gitu ya. Yang ini kan bertarung di situ. Nah mungkin kalau kayak Gerindra, Golkar merasa sudah settle ya. Tapi kelas menengah nih, partainya kayak model Nasdem, Demokrat, segala macam kan juga terusik juga. Kalau kantong-kantong suaranya tiba-tiba tergerus karena Jokowi bermain misalnya secara politik di 2029 Jadi nanti. lu punya proyeksi mungkin begini Mar. Kalau Pak Jokowi kan bulan besok ya mereka akan ada pemilu raya kalau Iya pemilu raya ya. Agustus. Agustus ya. Iya. Nah, kalau kemudian memang Pak Jokowi yang ditasbihkan sebagai ketumnya PSI, di dalam konteks pemilu 2029 kan memang cukup banyak waktu ya kan untuk membangun partai, konsolidasi ya kan. Dengan kebesaran nama Pak Jokowi dan dengan reputasi dan prestasi Pak Jokowi selama ini, berarti partai-partai tengah ya seperti PAN, Nasdem, PKS, PKB itu bisa tersalip barangkali ya secara dukungan masyarakat untuk bergabung ke PSI karena ada Pak Jokowi. Dia melihat ada unsur seperti itu. Sangat. Pertama soal jejaring dan Jokowi masih sangat dicintai mayoritas rakyat Indonesia itu fakta lah ya. Terus bahwa banyak juga tokoh-tokoh politik, banyak juga bahwa petinggi-petinggi Republik yang masih sampai detik ini masih sangat erat dekat dengan Pak Jokowi, nggak menutup kemungkinan juga gabung kan? Nggak menutup kemungkinan gabung loh. Berarti kalau orang tua memimpin PSI, apakah itu nanti tidak menyalahi doktrin atau slogan atau simbolik yang dibangun PSI selama ini? Partai anak muda, itu gimana Mar? Ya kan begini. Cara meramunya ya kan begini ya, kan partai anak muda bukan berarti tidak boleh dipimpin orang tua. Orang tua bukan berarti dia punya jiwa tua, kan punya jiwa muda juga. Kau tahu nggak, Bud, kita itu kan sejak Orde Baru kita tahu ada KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang kita ngelihat bahwa itu anak muda semua, banyak orang tua juga tuh, gitu. Misalnya angkatan muda Partai Golkar, misalnya banyak orang tua juga tuh, AMPI gitu. Itu benar tuh banyak orang tuanya. Jadi maksud gue, apalagi gitu, itu biasa saja gitu loh, bahwa memang dia coba untuk mendeklar bahwa ini partai anak muda kan boleh aja. Tapi bukan berarti juga ketua umumnya harus anak muda misalnya kan begitu. Kan boleh juga. Misalnya kayak Grace emang anak muda Grace.
Kalau menurut gue ya masih usia tua itu masuknya dia. Jadi mungkin Jeffrey, Grace gitu. perlu semacam transformasi ide aja barangkali. Iya mungkin ya iya kan begitu loh, kan begini. Ketika memang itu ada Pak Jokowi di sana pasti banyak perubahan. Pasti banyak perubahan yang tentunya perubahan-perubahan itu ya pasti untuk bagaimana caranya untuk mendulang suara di 2029. Bagaimana PSI menembus threshold misalnya gitu ya. Masuk DPR RI dan lain sebagainya. Nah ini menurut gua itu bisa saja kekuatan-kekuatan inilah yang ditakuti oleh banyak orang. Apakah nanti akan merubah platform PSI, Mar? Kalau misalnya Pak Platform Jokowi, secara dasar gue rasa enggak. artinya dari partai anak muda berubah menjadi hanya partai nasionalis gitu loh. Ya mungkin ya secara akar dia akan tetap gitu ya. Bahwa ada beberapa nilai-nilai kepartaian yang dikolaborasi ulang mungkin iya. Kalau menurut gue ya. Atau misalnya hampir semua pendukung-pendukung Jokowi juga nanti lebur ke situ kan kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga. Nah, di keluarga Pak Jokowi itu kan yang memang sekarang ketua umumnya kan Kaisar, ya kan, putra bungsunya beliau. Nah, Mas Gibran kan sekarang juga tidak berpartai. Nah, kalau misalnya mereka kemudian bergabung semua ke PSI, bagaimana cara menetralisir isu dinasti politik di PSI? Kalau itu yang terjadi, apakah itu menjadi gangguan nggak untuk orang kemudian senang hati dengan gembira ya bergabung ke PSI karena ada Pak Jokowi? Nggak pengaruh kayaknya. Jadi Karena unsur dinasti politik itu nggak akan pengaruh. ya bagaimana sih Pak Loh terhadap Prananda? Sama juga dengan Demokrat gitu ya. Atau si Bu Megawati dengan Mbak Puan dan Prananda, Nanan. Terus bagaimana SBY dengan AHY? Dengan Ibas. Iya, juga, terus ya kan? bagaimana Bang Zulhas dengan anak-anaknya yang baru masuk anggota DPR RI udah tiba-tiba jadi ketua fraksi misalnya gitu. Atau jadi utusan khusus presiden di partai sangat berpengaruh. Artinya itu Biasa saja cair lah ya. cair saja Cair gitu ya. dalam politik kepartaian di Indonesia itu biasa saja. Tapi bahwa itu seringkali disematkan kepada Pak Jokowi karena orang nggak suka aja, bukan karena memang itu tidak benar. Karena tidak suka, Karena ketidaksukaan. isunya pun seksi dinasti politik ya kan. Iya, nah sekarang berapa sih partai yang masih bebas nilai? Misalnya PKS masih oke lah ya, kan gitu ya PKS. Golkar agak sedikit. Golkar karena sahamnya banyak lah, terlalu banyak pemegang saham kan begitu ya Golkar. Tapi kalau kita lihat yang lain-lain, Ya, unsur dinastinya kental semua. banget Iya. lah kan gitu loh kan kita lihat anaknya Pak Surya Paloh beberapa kali dikasih panggung untuk orasi sebagai putra mahkota ketum kan gitu kan. Begitu juga. Kita tanya lah Bang Zulpan itu pasti tahu lah dia. Puan Maharani juga menjadi pewaris dari Bu Mega. Ya atau Nanan gitu anaknya juga kan begitu loh. Kan begitu. Ya jelas-jelas kalau SBY ke AHY sudah kan begitu loh. So, SBY malah dulu kan misalnya gini. SBY jadi ketua majelis tinggi. Terus Ibas jadi sekjen kan pernah juga gitu loh. Sekarang AHY jadi Dan di majelis tinggi itu ketuanya kan memang Pak SBY. Pak SBY. Anggotanya AHY dan Ibas juga. Ibas juga gitu. Jadi maksudku ya biasa saja kan. Jadi kalau kau tanya soal apakah itu mempengaruhi, walaupun belum tentu juga. Misalnya Bobi kembali ke PSI belum tentu. Mungkin masih tetap di Gerindra, kan begitu ya. Atau mungkin Mas Gibran belum tentu juga gabung ke PSI, kalaupun Pak Jokowi di situ. Tapi kalau mereka pun gabung sah-sah saja. Sah-sah aja. Dan tidak akan mempengaruhi bagaimana orang mendukung PSI karena ada Jokowi di situ, tapi tergerus karena memang kental dinastinya. Karena semua dinasti, gitu loh. Semua dinasti. Dalam artian siapa sih yang nggak mau bela anaknya? Sekarang orang bicara soal Pak Jokowi selalu bela anaknya. Emang siapa yang nggak bela anaknya? Semua bela anak. Naif lah ya kan. Naif Kalau ada gitu loh. mengatakan nggak bela anak. Pasti bela anak gitu loh. Semua orang tokoh-tokoh politik ini semua bela anak. Nggak di dalam, nggak di luar negeri kan gitu. Sama aja gitu loh. Sekarang kita lihat siapa? Di luar dari itu misalnya orang-orang tokoh JK tetap bela anak.